Halo teman-teman semuanya, ini suaraku kedengaran kan ya teman-teman? Masuk Kak Rom. Oke, thank you. Oke teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat pagi teman-teman di acara Zoom kita pada pagi hari ini. Oh ya, buat teman-teman yang lain diajak dong buat ikutan join nih biar rame nih Zoomnya ya. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan Zoom nih teman-teman. Kita akan membahas mengenai pengenalan mentor dan juga pengenalan riset ke teman-teman semuanya. Nah, pada pagi hari ini narasumber kita udah join nih teman-teman. Ada Kak Han ya. Mungkin kita sapa dulu ya teman-teman ya. Halo Kak Han. Halo, halo, halo teman-teman semuanya. Suaraku Halo. kedengeran kan ya? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Han. Kita serahkan nih ke Kak Han untuk berbagi ilmunya kepada teman-teman semuanya di sini ya. Kepada Kak Han, kami persilahkan ya. Baik, terima kasih Kak Arum atas waktunya. Mungkin bisa minta tolong dibantu share screen Kak? Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman dari SMA di Yogyakarta, kemudian dari Bapak Ibu dari Geopark dan teman-teman dari GJF. Mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu dari gimana nih kabarnya teman-teman. Mungkin dari hari ini kita weekend jadi agak senggang sebenarnya, tapi kayaknya kok agak males gitu ya untuk belajar gitu-gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Di sini kita akan mengenal riset lebih dalam, jadi pembahasan seperti riset dan exploring ideas, shaping research gitu. So mungkin next. Sebelumnya kita belum kenalan ya teman-teman. Mungkin dari beberapa pertemuan kemarin, ada beberapa pertemuan yang sudah aku bisa join, tapi sepertinya belum ketemu dengan teman-teman di Zoom ini. Jadi perkenalkan, aku Hani Ferdian, biasa dipanggil Han. Di sini sebagai research mentor dari Geopark Jogja Youth Forum. Pendidikan aku di sini sebagai S1 Geografi Lingkungan di Universitas Gadjah Mada. Mungkin kalau ada teman-teman yang nantinya ingin berkomunikasi lebih lanjut, berdiskusi, ataupun sekedar menanyakan tentang riset, teman-teman bisa menghubungi di WA ataupun di Instagram. Feel free untuk berdiskusi lebih lanjut seperti itu. Dan tidak lupa teman-teman di sini saya juga bersama dengan teman-teman mentor lain. Di sini kayaknya tadi ada Mas Kelvin. Mungkin bisa say hi, Mas. Kayaknya mengikuti Oh, di... aduh, maaf banget aku lagi di luar nih. Oke, oke, aman, aman. Mas Kelvin ini mengampu di biodiversity ya, kebetulan kayaknya. Betul, di biotik. Oke, oke. Nah, mungkin teman-teman bisa kita lanjut. Mungkin minta tolong di next. Nah, di sini kita akan membahas terkait beberapa hal. Yang pertama tentunya mengenai riset, dan yang bagian pertama adalah pengenalan riset, bagian kedua mekanisme dan tahapan riset, dan bagian ketiga pengenalan ide. Dan mungkin kemarin beberapa pertemuan Zoom, kita sudah mendapatkan beberapa insight dari narasumber lain terkait mungkin fokusan dari riset-riset atau sub topik yang nantinya kita akan bahas mengenai ada culture, ada abiotik dan biotik seperti itu. Mungkin bisa di next. Nah, teman-teman, mungkin di kehidupan sehari-hari kita sebenarnya bisa menemukan segala bentuk macam riset yang sudah kita temui ataupun sudah kita lakukan sendiri gitu. Di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan banyak sekali benda-benda yang beragam atau diverse, dan sebenarnya itu satu jenis atau satu benda yang sama. Seperti contohnya kita bisa melihat air mineral. Air mineral aja tuh di sini banyak merek dan banyak jenisnya. Ada beberapa merek, kemudian ada juga yang terdapat kandungan-kandungan yang istimewa di dalamnya. Nah, dari situ aja teman-teman mungkin sudah bisa menentukan ketika teman-teman membeli atau ingin membeli air mineral seperti itu, teman-teman ingin cari tahu lebih
dalam dulu air mineral mana yang teman-teman akan pilih untuk diminum seperti itu. Atau mungkin teman-teman sudah punya air mineral yang apa ya, langganan air mineral itu ketika minum sehari-hari seperti itu. Nah, dari itu aja sebenarnya itu merupakan riset atau proses riset sederhana yang teman-teman lakukan sehari-hari. Dan di situ outputnya bisa ke, mungkin teman-teman sudah tahu kenapa teman-teman memilih itu, teman-teman ternyata tahu dampaknya ketika ada bahan-bahan yang berbahaya di antara air mineral itu. Nah, sebenarnya itu adalah suatu proses riset yang teman-teman sudah dilakukan sehari-hari. Next. Nah, sebenarnya riset itu apa sih? Sebenarnya kita dari kemarin sudah membahas riset, terus juga mungkin di teman-teman di sekolah juga pernah belajar riset atau bahkan sudah ada yang mendalami itu, udah ikut perlombaan-perlombaan riset ataupun publikasi. Nah, mungkin di next, riset atau research sebenarnya adalah pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan atau suatu kegiatan sederhana pengumpulan, pengolahan, ataupun analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis. Di sini kita bisa tandai secara sistematis dan objektif. Jadi, sebisa mungkin penelitian itu dilakukan secara objektif dan tidak ada mungkin bias dari seorang peneliti ataupun kita sebagai seorang pengamat sesuatu seperti itu. Dan penelitian juga bisa disebutkan menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, di penelitian ini sebenarnya ketika kita melihat tahapan penelitian nantinya akan terdapat hipotesis, dan di hipotesis itu kita juga bisa menguji apakah suatu hipotesis itu terbukti ataupun ditolak dari suatu penelitian itu. Next. Nah, secara umum penelitian ini kita bisa bedakan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sebenarnya nanti pengembangannya itu ada nantinya terintegrasi dengan metode penelitiannya. Nah, ada metode penelitian kuantitatif dan kualitatif yang nantinya juga ada pengembangan mixed method antara penggabungan metode tersebut. Nah, tapi secara umum sifat-sifatnya itu adalah kuantitatif dan kualitatif, di mana hakikatnya penelitian kuantitatif itu bisa berbasis secara filsafat atau positifme logika. Nah, di situ juga nanti lebih fokus pada angka dan variabel terukur, kemudian dari variabel terukur itu nanti akan pengujian teori dan generalisasi. Jadi di sini pengujian hipotesis tadi itu relate di penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih berbasis pada naturalistik dan interpretatif. Sehingga nanti fokus pada makna ataupun proses yang ada dalam penelitian tersebut. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk pemahaman suatu fenomena dalam konteks alami ataupun kita ingin eksplor lebih lanjut lagi dari seperti penelitian eksploratif seperti itu, nanti relate-nya ke penelitian kualitatif seperti itu. Mungkin di next. Nah, kemudian di sini ada etika riset, teman-teman. Sebenarnya ketika kita membicarakan suatu riset atau penelitian, ini adalah hal yang terpenting karena ketika nanti kita sudah menyusun metode penelitian ataupun tahapan-tahapan penelitian itu sudah terjadi, tetapi terdapat etika riset yang dilanggar, itu merupakan suatu hal yang sangat fatal dan itu bisa terkena pidana ataupun nantinya sanksi saksi yang terlibat seperti itu. Dan di sini ada beberapa pelanggaran kode etik penelitian, teman-teman, yang bisa kita pelajari bersama. Harapannya nanti keempat pelanggaran kode etik ini kita bisa hindari ketika nanti sudah melakukan proses-proses penelitian tersebut. Yang pertama adalah fabrikasi data, teman-teman. Nah, fabrikasi data ini lebih ke membuat data fiktif yang sebenarnya tidak ada. Jadi mungkin ini lebih kepada, mungkin teman-teman akan meneliti suatu eksploratif Gunung Gamping seperti itu. Teman-teman menyebutkan di penelitiannya sudah mensurvei beberapa data ataupun wawancara terhadap warga sekitar, tetapi sebenarnya data itu tidak dilakukan atau wawancara itu tidak dilakukan, sehingga itu menjadi data fiktif yang sebenarnya itu perlu untuk dihindari seperti itu. Nah, kemudian adalah falsifikasi data. Di sini maksud dari falsifikasi data ini adalah mengubah atau bahkan memanipulasi data agar sesuai dengan kesimpulan. Nah, sebenarnya ini ada beberapa hal sempat saya baca di Twitter ataupun beberapa curhatan dari teman-teman mahasiswa.
seringkali sebenarnya mahasiswa itu agak bimbang untuk menentukan bagaimana kesimpulan dari penelitian itu, karena ternyata kesimpulannya itu terlanjur apa ya cenderung untuk tidak sesuai dengan teori yang dicantumkan sebelumnya atau yang menjadi landasan, sehingga ada beberapa curhatan yang mereka mengubah atau memanipulasi data agar sesuai dari teori yang ingin diperdalam. Nah, itu sebenarnya tidak baik ya teman-teman, dan dilarang untuk di etika riset ini. Kemudian ada plagiarisme. Ini sangat-sangat familiar terdengar teman-teman. Mungkin beberapa berita sudah ada terkait beberapa kasus plagiarisme dari mulai dari rektor ataupun dari mahasiswa ataupun dari beberapa pemangku kebijakan yang sekarang sudah mengabdi. Jadi ada beberapa yang ketahuan ternyata publikasinya terkena plagiarisme. Nah, plagiarisme ini itu sebenarnya luas teman-teman. Jadi di sini uh, intinya adalah mengambil ide ataupun kata atau bahkan kalimat atau gagasan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Sebenarnya plagiarisme itu bisa dihindari ketika memang ingin mengambil data atau mengambil gagasan orang lain, itu boleh-boleh aja, tetapi dicantumkan sumbernya atau nanti terdapat kode etik yang perlu dicantumkan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah self plagiarism. Itu menggunakan kembali karya sendiri yang sudah dipublikasikan tanpa mencantumkan sumber. Nah, sebenarnya kita sebagai mungkin peneliti ataupun uh, ya peneliti seperti itu sudah memiliki beberapa karya, tetapi karya itu ternyata merupakan pengembangan atau dari apa ya, pengembangan atau beberapa hal yang diubah sedikit dari penelitian sebelumnya. Tetapi ketika itu tidak disebutkan sebagai pengembangan ataupun terdapat mungkin daftar pustaka yang tidak dicantumkan dari penelitian sebelumnya, itu bisa aja juga termasuk plagiarism. Jadi itu masuknya di self plagiarism. Ini mungkin beberapa berita yang saya kutip dari beberapa sumber yang ternyata bahkan dari rektor pun yang mungkin sebagai guru besar itu juga bisa saja terkena plagiarisme. Yang perlu diperhatikan adalah kita perlu hati-hati karena terkadang tidak tidak berniat untuk melakukan plagiarisme, tetapi pada tahapan-tahapannya ternyata tidak sejalan dengan kode etika riset, sehingga beberapa melanggar kode etik penelitian. Next. Nah, untuk mencegah beberapa plagiarisme sendiri, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mencatat sumber referensi sejak awal proses penelitian. Nah, sebenarnya ini sedikit mungkin terdengar simpel untuk sekedar mencatat sumber-sumber referensi atau ya mengumpulkan sumber-sumbernya, tetapi terkadang dalam pengimplementasiannya kita terlewat terkait itu, dan akhirnya nanti beberapa sumber bahkan tidak tertulis. Nah, inilah yang nantinya mengantarkan ke tadi, kita sebenarnya tidak berniat untuk plagiarisme, tetapi ada beberapa hal langkah yang ternyata terlewati, akhirnya nanti bisa aja kena plagiarisme seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknik parafrase yang benar. Nah, parafrase ini sebenarnya terdapat materi yang bisa kita perdalam teman-teman nanti mungkin di next pertemuan atau next kita bisa diskusi, kita bisa bahas lebih dalam terkait itu. Kemudian memberikan sitasi lengkap. Nah, ini sitasi juga salah satu bentuk dalam teknik parafrase. Jadi ketika nanti teman-teman memparafrase suatu gagasan tertentu ataupun pernyataan tertentu, itu nanti uh, dicantumkan sitasi lengkap sesuai gaya selingkung yang dipakai seperti itu. Kemudian yang keempat adalah membuat daftar pustaka yang konsisten dan sesuai dengan sumber yang digunakan. Ini lebih kepada tadi pencatatan sumber referensi dari awal kita rekap, kemudian kita bikin daftar pustaka di akhir. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menggunakan perangkat lunak deteksi plagiarisme seperti Turnitin, Authenticate, atau PlexScan. Nah, ini di sini sebenarnya sangat membantu ketika di sini AI sudah berkembang seperti itu. Mungkin akan sedikit kesusahan untuk menentukan ini sebenarnya penelitian yang
benar-benar dilakukan, diteliti, ataupun ini penelitian yang dibantu dengan AI. Sebenarnya penggunaan AI pun eh, secara umum tidak dipermasalahkan untuk membantu peneliti untuk memvisualisasikan data ataupun menerjemahkan data ataupun menganalisis data. Tetapi dalam kondisinya AI juga bisa untuk sekedar mungkin memparafrase ataupun eh, mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Nah, itu sebenarnya di sini sudah bisa terdeteksi dengan beberapa perangkat lunak untuk plagiarisme. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa belajar terkait eh, Turnitin ataupun perangkat lunak yang lain untuk mengidentifikasi atau mendeteksi supaya penelitian teman-teman ini bisa bebas dari plagiarisme. Kemudian yang keenam ini yang terakhir mungkin meminta izin penggunaan karya untuk data ataupun yang lainnya. Sebenarnya ini lebih kepada meminta izin apa ya, hal secara keseluruhan meminta izin terkait penelitian, tapi tidak tercantum dalam mungkin metode penelitian ataupun prosedur ataupun lainnya, tapi hanya sebagai permohonan izin saja. Ketika teman-teman punya akses untuk ke peneliti yang sebelumnya, teman-teman bisa manfaatkan itu untuk permintaan izin seperti itu. Next. Nah, di sini ada beberapa saya cantumkan kelebihan dan kekurangan dari perangkat lunak yang tadi sudah disebut, yaitu Turnitin. Dan di sini sebenarnya relate dengan saya juga karena mahasiswa, jadi eh, sering menggunakan Turnitin untuk mendeteksi tugas-tugas ataupun nanti skripsi. Jadi teman-teman di sini mungkin dari SMA gitu, itu bisa mulai untuk lebih apa ya, lebih memperdalam dari Turnitin itu. Seperti itu. Next. Nah, ini merupakan contoh tampilan hasil cek plagiarisme, teman-teman. Jadi, nanti ketika teman-teman sudah menyusun riset dan hasilnya juga sudah teman-teman tulis, itu ketika dicek plagiarismenya nanti tampilannya seperti ini. Jadi ada kalimat-kalimat yang memang ternyata teman-teman ambil dari peneliti lain ataupun web lain yang sudah publikasi terkait penelitian yang teman-teman ambil, itu bisa langsung terdeteksi. Dan bahkan itu terdeteksinya satu per kalimat atau bahkan per kata. Dan kita juga bisa untuk nge-track seperti itu, web-web mana aja yang ternyata itu sangat banyak kita ambil untuk sumber-sumbernya. Jadi dari situ kita bisa merubah atau memparafrase lebih lanjut supaya hasil-hasil penelitian ini nantinya tidak masuk di plagiarisme. Next. Nah, kemudian kita masuk di mekanisme dan tahapan riset, teman-teman. Next. Di tahapan riset ini sebenarnya lebih ke ini ya, teman-teman. Bisa dikembangkan dan disesuaikan dengan riset teman-teman sendiri, tetapi ini secara umum juga kita akan bahas. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita bisa mengadopsi dari taksonomi Bloom, di mana kita mau ngapain aja terkait penelitian riset teman-teman, itu bisa disesuaikan dengan sebenarnya teman-teman ingin mempresentasikan apa, teman-teman ingin outputnya seperti apa datanya, dan teman-teman integrasikan dengan taksonomi Bloom ini. Jadi ada sekedar mengingat atau menyebutkan, mengidentifikasi, di mana mungkin teman-teman nanti hasil risetnya hanya sekedar deskriptif, nanti mendeskripsikan atau mengidentifikasikan apa-apa aja yang mungkin terdapat di riset teman-teman itu, kemudian nanti diidentifikasi yang termasuk A apa, yang termasuk B apa, seperti itu. Kemudian memahami, nanti bisa teman-teman jelaskan lebih lanjut, bisa teman-teman bedakan dan kategorikan, seperti itu. Kemudian ada menerapkan, itu ini lebih ke apa ya, menentukan atau mengklasifikasikan. Jadi ketika nanti teman-teman terdapat riset teori atau dari riset teman-teman itu ternyata menghasilkan output yang bisa diintegrasikan untuk pembuatan kebijakan. Nah, itu bisa
masuk ke evidence-based policy making, seperti itu. Itu masuknya di menerapkan. Kemudian ada menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, seperti itu. Itu bisa disesuaikan dengan tujuan riset teman-teman. Next. Nah, baik. Di sini masuk ke tahapan penelitian. Ini mungkin agak panjang teman-teman. Jadi yang pertama, tahapan penelitian yang bisa kita lakukan adalah identifikasi masalah. Nah, seperti halnya dalam metode ilmiah pada umumnya, penelitian itu selalu berangkat dari adanya permasalahan yang ingin kita pecahkan. Jadi sebelum penelitian dilaksanakan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kenapa ini penting? Karena proses identifikasi masalah itu akan membantu kita merumuskan masalah dengan lebih tajam dan juga menjadi suatu bukti awal bahwa penelitian yang kita lakukan ini benar-benar dibutuhkan untuk mencari solusi. Nah, identifikasi masalah ini harus sesuai dengan latar belakang penelitian kita dan tentu saja berdasarkan fakta serta data yang ada di lapangan. Nah, biasanya identifikasi masalah itu ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan seperti itu atau deklaratif, sedangkan rumusan masalahnya ditulis dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah melakukan studi pendahuluan seperti itu. Nah, studi pendahuluan itu dalam sebuah penelitian penting ya teman-teman. Caranya bisa dengan menelusuri dan memahami kajian pustaka yang nantinya eh, akan membantu penelitian kita dan maupun landasan teori inilah yang kita bisa butuhkan untuk membangun hipotesis maupun pembahasan hasil penelitian nantinya. Dan sebuah penelitian bisa dikatakan bagus itu kalau didasari pada teori yang kuat dan relevan. Nah, seringkali kita cuman menemukan banyak teori yang terlihat sesuai sepertinya, tetapi ketika kita telaah lebih jauh ternyata tidak terlalu relevan. Nah, karena itu kita sebagai peneliti perlu cermat dalam memilah teori-teori yang benar mendukung penelitian kita. Nah, selain itu, studi pendahuluan itu melalui kajian pustaka akan membantu penelitian kita menjadi lebih fokus pada masalah yang sedang diteliti. Nanti dampaknya kita bisa lebih mudah menentukan data apa aja yang dibutuhkan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan hipotesis, teman-teman. Dalam penelitian ilmiah, terutama penelitian kuantitatif, hipotesis ini sangat penting untuk dirumuskan karena dengan adanya hipotesis, penelitian kita akan lebih fokus pada masalah yang sedang diangkat. Nah, selain itu, rumusan hipotesis tadi juga membantu kita sebagai peneliti untuk tidak repot mengumpulkan data yang tidak relevan. Jadi data yang kita ambil itu benar-benar melalui instrumen penelitian yang hanya data-data yang berhubungan langsung dengan hipotesis tersebut. Kemudian hipotesis sendiri itu erat kaitannya dengan yang namanya anggapan dasar. Nah, anggapan dasar ini bisa dipahami sebagai kesimpulan yang kebenarannya sudah dianggap mutlak, artinya ketika seorang membaca anggapan dasar ini, ia tidak lagi meragukan kebenarannya, tapi nantinya ketika ternyata hipotesis itu ditolak, nah itu bisa jadi itu merupakan suatu penemuan baru untuk di penelitian teman-teman yang nantinya bisa dibahas lebih dalam di pembahasan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi variabel dan membuat definisi operasional variabel. Nah, variabel dalam penelitian itu bisa kita pahami sebagai fenomena yang mungkin terjadi atau tidak terjadi karena adanya fenomena lain. Nah, penentuan variabel ini penting supaya masalah penelitian kita lebih jelas dan bisa diukur. Setelah variabel ditentukan, nantinya langkah berikutnya adalah menyusun definisi operasional. Berbeda ya teman-teman dengan definisi konseptual yang biasanya berdasarkan teori ataupun dari landasan teori seperti itu, tetapi ini lebih kepada definisi operasional yang definisi khusus yang kita sebagai peneliti itu rumuskan sendiri sesuai dengan tujuan penelitian seperti itu. Kemudian yang kelima adalah menentukan rancangan atau desain penelitian, di mana desain penelitian ini bisa disebut juga sebagai peta jalan atau diagram alir jalan seperti itu. Dan di sini berisi prosedur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan secara aplikatif. Nanti fungsinya apa? Fungsinya sebagai pedoman agar
si penelitian ini kita berjalan secara sistematis. Kemudian yang penting juga rancangan penelitian ini harus sesuai, disusun secara terbuka supaya nantinya orang lain bisa mengulangi penelitian yang kita lakukan. Jadi supaya bisa membuktikan kebenaran dari penelitian yang kita lakukan seperti itu. Kemudian yang keenam itu menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu sederhananya adalah alat untuk mengumpulkan data. Jadi di sini bisa berupa kuesioner ataupun ketika wawancara, kemudian observasi atau teknik-teknik lainnya, tergantung nanti pada jenis penelitiannya. Nah, setiap instrumen itu tentu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Karena sebelum memilih, kita perlu mempertimbangkan dulu apakah instrumen tersebut sesuai dengan masalah penelitian yang sedang kita pecahkan. Karena sebab tidak semua alat penelitian itu cocok digunakan untuk semua jenis penelitian teman-teman seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah menentukan subjek penelitian, di mana subjek penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam penelitian kita dan nantinya berperan sebagai sumber data tentunya. Nah, biasanya pembahasan tentang subjek penelitian ini berkaitan erat dengan populasi dan sampel penelitian. Mohon maaf, ini suara saya masih terdengar dengan jelas karena ada notif ternyata internetnya kurang stabil. Masih Jelas, terdengar. Kak, jelas. Baik, terima kasih. Kemudian yang ketujuh, menentukan subjek penelitian, teman-teman. Tadi subjek penelitian itu adalah orang yang terlibat langsung, kemudian erat dengan populasi dan sampel penelitian. Nah, kalau penelitian kita menggunakan sampel, itu maka kita harus hati-hati dalam menentukan sampel itu. Kenapa? Karena penelitian dengan sampel itu akan menghasilkan kesimpulan yang berlaku umum nantinya untuk seluruh populasi yang ada. Nah, meskipun data yang kita ambil hanya dari sebagian kecil populasi, itu ya sampel itu nantinya akan merepresentasikan keseluruhan dari populasi itu. Artinya, kalau kita salah memilih sampel, kesimpulannya dari penelitian itu juga bisa salah. Nah, jadi oleh karena itu, sampel yang dipilih, yang diambil harus benar-benar mewakili atau merepresentasikan populasi penelitian. Nanti juga terdapat metode pengambilan sampel, nanti kita bisa bahas di mungkin pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedelapan adalah melaksanakan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini nantinya adalah proses pengumpulan data sesuai dengan desain atau rancangan penelitian yang sudah kita buat sebelumnya. Makanya kita di sini perlu untuk membuat proposal atau rancangan penelitian. Nah, itu tujuannya adalah untuk eh, supaya pada pelaksanaan penelitian kita tidak bingung ataupun ketika ada hal-hal yang berubah nantinya kita bisa tetap mengetrack di metode penelitian seperti itu. Mungkin sedikit cerita teman-teman, saya pernah berkesempatan untuk ikut riset di PKM itu seperti penelitian Pak, tapi di tingkat mahasiswa seperti itu, nanti ada perlombaannya seperti itu. Nah, ternyata pada penelitian saya itu saya meneliti terkait sampah di kota Jakarta dan di daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata pada tengah-tengah penelitian itu terdapat kebijakan dari mulai TPA Piungan yang ditutup, kemudian tidak bisa membuang sampah di depo, itu membuat ternyata apa yang direncanakan. Jadi terdapat perubahan metode atau bahkan perubahan-perubahan yang signifikan di dalamnya. Nanti itu bisa tetap berjalan dengan baik karena di depan sudah ada proposal dan rancangan penelitian. Jadi di sini memang perlu diperhatikan ketika menyusun proposal, itu perlu direncanakan dengan matang terkait metode ataupun nanti ke depannya ketika sudah ada data, itu perlu direncanakan seperti apa datanya untuk diolah ataupun sampai outputnya yang ingin diharapkan seperti itu. Nah, berdasarkan cara pengambilannya pada pelaksanaan penelitian, itu data itu bisa dibedakan menjadi dua macam teman-teman. Ketika nanti sudah teman-teman mendapatkan data, yang pertama data langsung, yaitu data yang diperoleh dari peneliti secara langsung dari sumber atau subjek penelitian tadi,
Atau yang kedua, data tidak langsung, yaitu data yang didapat tanpa berhubungan secara langsung dengan subjek. Misalnya mungkin lewat media, atau seperti wawancara dari telepon, atau kuesioner online, atau sekedar Google Form seperti itu sebenarnya masih masuk untuk instrumen ataupun metode pengambilan data. Itu adalah melakukan analisis data. Data yang sudah terkumpul selama penelitian itu sebenarnya tidak akan punya makna apa-apa, teman-teman, kalau belum dianalisis. Nah, maka dari itu, analisis itu menjadi langkah yang sangat-sangat penting untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna atau sampai visualisasi data. Kemudian alat analisis yang digunakan itu sangat bergantung pada jenis datanya. Kalau penelitian kita bersifat kuantitatif, maka data juga bersifat kuantitatif. Sehingga analisis biasanya menggunakan statistik nantinya. Sedangkan kalau penelitian bersifat kualitatif, data nanti lebih yang diperoleh itu lebih ke berbentuk kualitatif dan bisa diolah lebih lanjut, kadang bahkan bisa dikonversi ke kuantitatif menjadi kuantitatif dan dianalisis lebih lanjut menjadi statistik seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan merumuskan hasil penelitian ini pada dasarnya adalah menjawab pertanyaan atau rumusan masalah penelitian berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan. Di sini peneliti melakukan interpretasi dan diskusi dari hasil penelitian itu fokus ketika membahas suatu pembahasan di riset teman-teman, itu hanya fokus saja terkait susun. Nanti ketika teman-teman akan memperdalam lagi, itu bisa disangkut pautkan di pembahasan yang masih relate seperti itu. Karena di hasil penelitian ini sejatinya merepresentasikan atau memvisualkan hasil yang benar-benar hasil saja, teman-teman. Jadi ketika nanti dibedakan, ketika ada suatu output jurnal seperti itu, ada hasil penelitian dan pembahasan itu berbeda subbab, itu perlu diperhatikan ketika di bab hasil penelitian, itu teman-teman menyebutkan saja hasilnya seperti apa tanpa melakukan pembahasan ataupun analisis lebih lanjut. Ketika dimasuk di subbab pembahasan, barulah teman-teman nanti melakukan pengembangan analisis melalui sitasi ataupun melalui penelitian-penelitian terdahulu, itu sudah boleh saja. Kemudian bagian hasil penelitian ini hanya memaparkan yang ditemukan saja, teman-teman. Jadi ketika ada hasil penelitian dari penelitian lain, itu nanti bisa dibahas di hasil penelitian, di pembahasan penelitian seperti itu. Menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Nah, seorang peneliti yang sudah menyelesaikan penelitiannya itu wajib menyusun laporan hasil penelitian. Entah nantinya akan dipublikasikan ataupun belum, itu sejatinya lebih baik tetap menyusun laporan hasil penelitian. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil dan hasil penelitian itu sudah sekiranya bisa untuk dijadikan rekomendasi menentukan kebijakan ataupun sekedar menjadi informasi dari edukasi, itu tidak akan terpresentasikan atau terpublikasi. Nah, untuk mempermudah proses publikasi itu kita bisa mencicil untuk menyusun laporan penelitian seperti itu. Nah, setelah laporan selesai, langkah berikutnya adalah melakukan diseminasi, yaitu menyebarluaskan hasil penelitian. Caranya bisa bermacam-macam di sini, teman-teman. Misalnya dengan mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar, atau menuliskannya dalam jurnal penelitian, seperti itu. Kenapa itu penting? Karena di proses diseminasi itu, hasil penelitian itu kita bisa diketahui oleh masyarakat luas, khususnya bisa dipakai dan dikembangkan, bahkan menjadi dasar pengambilan keputusan jika diperlukan. Next. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini
saya sudah menyusun beberapa hal terkait template proposal ataupun dari laporan atau nantinya ketika teman-teman membutuhkan template publikasi. Di sini sudah saya susun di link tersebut, teman-teman mungkin bisa buka terlebih dahulu contoh template penelitian itu seperti apa, atau bahkan jurnal atau artikel, dan dari proposal ataupun laporan hasil penelitian itu seperti apa, teman-teman bisa pahami terlebih dahulu. Dan nanti ketika di tengah-tengah prosesnya terdapat hal yang dibingungkan, nanti kita bisa bahas lebih lanjut seperti itu, teman-teman. Next. Nah, untuk penggalian ide, teman-teman. Next. Untuk penggalian ide sebenarnya kita bisa sesuaikan terkait topik yang kita bisa perdalam, dan itu kebetulan ternyata sekarang sudah terkelompokkan ya, teman-teman. Ada biodiversity, ada biotik, abiotik, ataupun culture. Nanti teman-teman bisa langsung fokus penggalian ide ke topik teman-teman. Nah, penggalian ide riset ini bisa dilakukan dengan berdiskusi pada sesama anggota tim. Kita berlatih untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mendalam. Di mana untuk riset ini sebenarnya kita butuh kreatif karena mungkin dari beberapa riset sebelumnya itu sudah terdapat hasil penelitian yang sebenarnya align terkait penelitian yang kita bahas, tetapi bagaimana kita menentukan novelty atau keterbaruan riset itu di mempetakan atau membuat diagram pemetaan itu, kita perlu untuk kreatif untuk supaya tidak plagiat dengan penelitian sebelumnya, ataupun supaya hasil penelitian kita ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar keterbaruan itu benar-benar ada, seperti itu. Kemudian dari penggalian ide riset ini kita juga bisa mendapatkan dari isu-isu terkini, seperti mungkin kalau di Geopark itu kalau tidak salah kemarin saya baca-baca terkait bagaimana gumuk pasir itu nantinya apakah bisa sustain untuk dijadikan geosite secara sustain, ataupun dinamikanya seperti apa ketika nanti sudah tercampur atau terkontaminasi dengan uh, human geography ataupun aktivitas-aktivitas pariwisata lain seperti itu. Nah, itu dari penggalian problem di masyarakat itu. Nah, penggalian problem ini nanti teman-teman bisa dahului dengan wawancara atau survei terlebih dahulu. Teman-teman bisa wawancara di lokasi penelitian yang teman-teman akan perdalam. Kemudian dari hasil wawancara itu, teman-teman bisa petakan permasalahan apa aja yang sekarang masih ada, permasalahan apa aja yang sebelumnya pernah ada, dan mungkin hal-hal apa yang dikhawatirkan masyarakat di sana ketika mungkin teman-teman menanyakan suatu topik tertentu, ternyata masyarakat ternyata uh, khawatir dengan kondisi tertentu seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah dari lingkungan sekitar. Itu mungkin dari pengalaman pribadi di lingkungan tempat tinggal atau aktivitas yang sebenarnya sebelumnya pernah teman-teman lakukan juga di lokasi, sadar ternyata di lokasi itu terdapat hal-hal yang menarik yang ternyata bisa diperdalam melalui riset ini. Dan terakhir tentunya dari referensi. Karena referensi ini ya kita bisa tahu bagaimana hasil penelitian-penelitian sebelumnya dari lokasi penelitian, ataupun kita bisa membandingkan dulu hasil penelitian A ataupun hasil penelitian B itu, perbedaan hasil penelitian itu seperti apa, dan kita bisa perdalam untuk nantinya kita kembangkan jadi penelitian kita sendiri seperti itu. Next. Nah, kebetulan di Geopark Jogja sendiri kami juga sudah ada websitenya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa perdalam dan baca-baca lebih lanjut terkait dari 4 subtopik ini. Ada geologi, ada biologi, ada culture, ada geodiversity, seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa melihat
ketika satu lokasi ataupun beberapa lokasi ternyata bisa ditarik kesimpulan, bisa ditarik keunikannya sendiri-sendiri, itu bisa aja teman-teman juga tidak bisa aja teman-teman nanti membandingkan hasilnya dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Itu sangat menarik ketika teman-teman bisa uh, memetakan menjadi geospatial analysis ataupun seperti membandingkan hasil riset teman-teman ini dari beberapa subtopik ini, teman-teman bisa integrasikan, teman-teman bisa bandingkan bagaimana mungkin dari segi culture itu mempengaruhi dari kondisi fisik atau geologi atau biodiversitas keseluruhan. Nanti mungkin itu nanti bisa direncanakan untuk jadi topik output uh, output akhir atau bisa kerjasama dengan jurnal, itu memungkinkan juga. Next. Oke, mungkin dari teman-teman ataupun Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, sebelum saya lanjutkan? Atau nanti bisa gabung di sesi tanya jawab mungkin. Nah, untuk selanjutnya adalah teman-teman ketika sudah tahu atau sudah menemukan beberapa ide atau hal yang menarik dari lokasi penelitian, itu nantinya bisa membuat suatu matriks penggalian ide. Kayak bikin tabel seperti itu dari aspek judul, kemudian latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai kepada metode dan luaran yang diharapkan, itu kita bisa fokuskan secara singkat terlebih dahulu dan kita bisa kembangkan dari tabel seperti ini. Nah, dari tabel ini nanti kita bisa uraikan kira-kira apakah dari judul sampai luaran itu apakah sudah sesuai dengan metode penelitian yang sudah ada ataupun teman-teman bisa kembangkan lagi dengan metode ataupun mix method lainnya seperti itu. Jadi teman-teman ketika kemarin sepertinya sudah membentuk judul sementara ya teman-teman ataupun topik sementara, dan saya sudah lihat beberapa dari teman-teman culture site, itu ternyata banyak hal yang menarik di situ. Teman-teman mungkin bisa cicil untuk petakan menjadi suatu matriks tabel penggalian ide seperti ini. Next. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada hal yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan atau didiskusikan. Ini merupakan waktu yang sangat bagus. Kebetulan ada teman-teman mentor yang lain juga. Nantinya mudah-mudahan bisa kami jawab dengan teman-teman mentor yang lainnya. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator ataupun yang mengisi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Kak Han udah membagi ilmunya kepada kita semua. Nah, gimana nih teman-teman ini kayaknya materinya udah lengkap banget nih dari kita eh, dibagi nih apa itu riset, terus mekanismenya seperti apa, bahkan sampai etika, sampai plagiarisme juga udah dibahas nih sama Kak Han. Oke, dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya mungkin atau diskusi ya, bisa ke Kak Han atau ke mentor-mentor lain. Ternyata di sini nggak hanya Kak Han aja ya. Dari teman-teman JGF juga ada nih yang lain. Ya teman-teman, atau ada yang mau sharing-sharing mungkin. Boleh. Ya teman-teman nggak usah malu-malu teman-teman. Betul teman-teman, kita sharing-sharing di sini. Ya nih bener. Walaupun Kita kan mungkin mm, walaupun mungkin teman-teman masih belum yakin terkait ide gagasan teman-teman, mungkin teman-teman bisa mencicil untuk lihat-lihat terlebih dahulu dari template penelitian itu di dalamnya
diperlukan apa saja, kemudian teman-teman nanti bisa sesuaikan dan susun lebih lanjut seperti itu. Iya, betul sekali. Atau juga mungkin teman-teman udah ada judul mau dikonsultasikan ke Kak Han juga boleh ya. Oh, ini ada nih di chat ya dari Kak Dian. Kak mau bertanya apakah kita perlu membuat artikel clearance? Dipersilakan Kak Han. Oke, baik. Ini terima kasih pertanyaannya ya Dian ya. Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya ini ethical clearance gitu ya sebenarnya. Ethical clearance gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita bisa sebut itu salah satu prosedur yang sebenarnya prosedur formal yang kita perlu apa ya? Perlu penuhi untuk menjawab si kode riset itu tadi. Jadi ketika teman-teman ingin lebih lanjut publikasi, mungkin bisa jurnal atau bahkan sampai jurnal internasional, itu sebaiknya memang kita buat ethical clearance itu tadi. Itu untuk ketika nanti teman-teman menyusun suatu kuesioner ataupun hal-hal lain yang teman-teman jadikan instrumen penelitian, itu bisa didaftarkan ke ethical clearance apakah kuesioner itu benar-benar sesuai ataupun dari langkah-langkah yang teman-teman sebelumnya eh, lakukan itu memang sudah sesuai seperti itu. Dan ketika nanti ethical clearance itu sudah ada, itu teman-teman bisa jadikan sebagai justifikasi ketika terdapat aduan atau beberapa hal terkait eh, permasalahan dari teman-teman ataupun permasalahan hasil riset dari teman-teman itu akan bisa kita jadikan justifikasi kalau penelitian teman-teman itu sudah ada ethical clearance-nya seperti itu. Mungkin cukup menjawab atau ada yang perlu dipertanyakan lagi, Dian? Oke, gimana Dian? Oke, mungkin udah cukup nih Kak Han. Oke, yang lain teman-teman? Teman-teman nggak Ya, usah malu-malu alhamdulillah. teman-teman. Oh ya, kalau mungkin izin menambahkan ya, kayak kalau untuk pembuatan ethical clearance itu sebaiknya dilakukan itu kan ada untuk pendaftaran seperti itu prosesnya juga panjang. Jadi sebaiknya dilakukan memang sebelum penelitian itu dilakukan. Jadi ketika nanti teman-teman sudah eh, ada rancangan penelitian berbentuk proposal ataupun teman-teman sudah ada rancangan kuesioner atau bahkan kuesioner aslinya, teman-teman bisa langsung daftarkan ke ethical clearance aja. Supaya nanti ketika teman-teman sudah menghasilkan outputnya, ethical clearance itu juga sudah ada seperti itu. Oke, siap Kak Han. Oke, yang lainnya teman-teman? Atau mungkin juga bagi teman-teman yang misalnya nih masih baru banget nih untuk mau riset, mau tanya gimana sih awalnya buat memantik ide atau gimana gitu boleh banget ya teman-teman. Tanyain aja semuanya nih mumpung ada mentornya nih teman-teman. Oh iya, Kak Arum mau kasih tahu ke teman-teman nih Mhm. Boleh Kak. untuk yang overview tema biotik mungkin ditunggu jadwal narasumbernya ya. Kemungkinan minggu depan. Jadi bisa dimaklumi ya, teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adit atas informasinya. Ya teman-teman bagi yang di tema biotik bisa ditunggu reschedule jadwalnya ya teman-teman di minggu depan. Gimana nih teman-teman? Ada lagi yang mau diskusi, bertanya, atau sharing-sharing juga boleh ya teman-teman. Wah ini nampaknya sudah paham semua nih Kak Hani. Oke teman-teman, kalau udah
paham, mungkin bisa ketik angka 1 aja deh. Yuk, ketik angka 1 kalau teman-teman sudah paham dengan apa yang disampaikan Kak Han tadi. Oke, Dian. Wah, yang lain nggak ngetik berarti nggak paham dong. Oke, teman-teman, aku anggap udah cukup ya. Oh, ada nih pertanyaan. Kalau riset itu butuh waktu berapa lama ya, Kak? Silakan Kak Han. Oke, baik. Kalau riset sebenarnya waktu yang dibutuhkan itu tergantung sekali dengan metode yang dipakai dan riset dari teman-teman tujuannya seperti apa. Kalau berbicara terkait metode, ada beberapa metode yang memang cukup lama ataupun eh, eh, berurutan seperti itu. Ketika kita pakai mix method dari metode kuantitatif dan kualitatif, mungkin kita bisa lakukan metode kuantitatif terlebih dahulu ataupun kualitatif terlebih dahulu, baru nanti metode yang lainnya. Nah, itu harus menunggu hasil dari kuantitatifnya terlebih dahulu, baru nanti kualitatifnya terlebih dahulu. Nah, itu memang memerlukan waktu yang cukup lama, bisa sampai 5 bulan ataupun uh, lebih lama lagi. Nah, tapi ini juga kalau terkait waktu itu bisa disesuaikan juga teman-teman. Ketika nanti teman-teman sudah punya instrumen penelitian dan memang instrumennya itu cukup simpel, sekedar mungkin menyebarkan kuesioner kepada subjek penelitian kita, itu bisa aja hasilnya akan terkumpul lebih cepat. Dan di situ mungkin bisa aja juga bisa 1 bulan atau 2 bulan itu sudah terkumpul dan bisa langsung dianalisis. Nah, itu juga analisisnya tergantung kecepatan dan mungkin dari kelancaran dari teman-teman ketika menganalisis dan memproses data, kemudian memvisualisasikan data, itu juga tergantung sekali dengan bagaimana teman-teman nanti kecepatan dan apakah ada kendala ataupun nantinya eh, hasilnya benar-benar sesuai atau tidak, itu tergantung sekali dengan proses teman-teman. Tapi secara umum mungkin kalau penelitian seperti itu eh, wajarnya bisa dilakukan di 2 bulan sampai mungkin 1 tahun, seperti itu bisa bisa aja juga seperti itu, sangat tergantung. Oke, gimana Kak? Harja ya ini ya. Apakah sudah menjawab, Kak? Jadi kalau riset itu tergantung ya Kak Han ya. Tidak bisa kita pukul rata nih waktu risetnya. Oke, mungkin teman-teman yang lain masih ada? Oke, aku anggap udah cukup ya teman-teman ya. Mungkin Kak Han kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih banyak nih Kak Han udah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini dan juga udah berbagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk ikut Zoom pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan Kak Han pada hari ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal teman-teman semuanya untuk riset ke depannya ya. Oke, untuk Zoom pada pagi hari ini aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang teman-teman. Terima kasih Kak Arum. Saya izin lah. Terima Ya, kasih. terima kasih Kak Han. Masih Kak.